Kita seringkali berhadapan dengan tantangan dan kesulitan yang tampaknya tak berujung. Saat momen-momen sulit itu tiba, mudah bagi kita untuk terjebak dalam pusaran negativitas dan keputusasaan. Namun, ada sebuah kekuatan besar yang tersembunyi dalam diri kita, sebuah sumber kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terbatas, yaitu pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar adalah seperti tukang kebun yang sabar dan tak kenal lelah, bekerja di kebun batin kita tanpa henti, menanam benih-benih pikiran yang pada akhirnya akan tumbuh menjadi kebun kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Murphy, apa yang dipikirkan di dalam pikiran Anda adalah apa yang akan tumbuh di kebun kehidupan Anda. Ini bukan tentang berpikir positif. Ini tentang memprogram ulang kebun batin kita dengan benih-benih yang kita inginkan untuk tumbuh dan berkembang. Pikiran sadar Anda seperti sebagai penjaga kebun yang memilih apa yang akan ditanam. Setiap hari, kita diberi kesempatan untuk memilih benih-benih tersebut dengan baik dan bijak. Memilih pikiran yang penuh dengan harapan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara pikiran-pikiran ini, kita mengundang kebun kehidupan kita untuk berkembang dengan keindahan dan harmoni. Namun, setiap kebun yang subur perlu ada perawatan dan kerja keras. Kehidupan adalah apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda panen. Tanpa usaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerahkan pikiran kita, kita tidak akan pernah melihat bunga-bunga impian kita mekar. So, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pikiran bawah sadar kita bekerja untuk kita? Pertama-tama, kita harus menyadari kekuatannya. Pikiran bawah sadar kita tidak pernah tidur. Ia selalu mendengarkan, siap untuk selalu bertindak berdasarkan apa yang kita berikan kepadanya. Itu berarti kita harus secara aktif memilih pikiran yang kita ulang secara rutin, seperti seorang musisi yang memilih nada untuk menciptakan simfoni. Kita juga bisa menganggap pikiran bawah sadar sebagai lautan yang luas dan dalam, dengan pikiran sadar sebagai kapal yang mengarungi permukaannya. Kapten kapal yang adalah diri kita memegang kemudi, memutuskan arah yang akan diambil. Dengan menggunakan kemudi pikiran sadar kita dengan bijak, kita bisa mengarahkan lautan pikiran bawah sadar kita menuju pulau impian kita. Untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar kita, kita harus mengembangkan kebiasaan berpikir positif dan bermanfaat. Seperti yang dikatakan oleh William James, kebiasaan terkuat adalah yang paling sulit untuk dipecahkan. Ini berarti bahwa kita harus secara konsisten mempraktekkan pemikiran positif, bahkan ketika dihadapkan pada tantangan. Dengan melakukan ini, kita secara bertahap mengubah alur pikiran bawah sadar kita, memprogram ulang untuk berpikir dalam solusi, bukan masalah. Selain itu, kita harus belajar untuk merespon daripada bereaksi terhadap setiap situasi. Reaksi adalah instan dan seringkali didorong oleh emosi negatif. Sedangkan respon adalah dipertimbangkan dan berasal dari tempat ketenangan dan kebijaksanaan. Dengan mengambil jeda sejenak sebelum merespon, kita memberi diri kita kesempatan untuk memilih cara berpikir dan lebih positif. Kita juga perlu mengingat kekuatan afirmasi dengan mengulangi kalimat-kalimat positif dan penuh keyakinan kepada diri sendiri. Kita bisa memperkuat kepercayaan kita dan memprogram ulang pikiran bawah sadar. Afirmasi adalah teknik pemrograman ulang pikiran bawah sadar kita untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. So, perjalanan mengubah pikiran bawah sadar adalah perjalanan panjang.
Ini bukan tentang mencapai tujuan akhir, melainkan tentang menikmati perjalanan, belajar dari setiap pengalaman, dan tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, setiap pikiran adalah benih, setiap tindakan adalah air, dan dengan perawatan yang tepat, kebun batinmu akan berkembang menjadi sebuah mahakarya yang indah dan penuh warna. Semoga video ini menjadi sumber pengetahuan bagimu untuk melanjutkan perjalanan dan memanfaatkan kekuatan luar biasa dari pikiran bawah sadarmu.